Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Setelah istirahat, tubuh Xiaoyan dan Shen Hong terbenam di pegunungan Yaogu yang kosong. Keduanya melangkah ke langit dan saling berhadapan. Jelas, kekuatan mereka sekarang telah pulih 90%. Namun, niat membunuh yang dingin dan menusuk pada mereka berdua membuat banyak orang menjadi waspada. Sepertinya kali ini keduanya akan menjadi pertarungan hidup dan mati yang nyata. Shen Hong dan Xiaoyan memiliki dendam untuk waktu yang lama, ditambah lagi mereka sangat ingin menjadi juara Xiaoyan, jadi pertempuran ini pasti pertempuran maut. Aku tidak tahu seberapa yakin kamu berdiri di sini. Mata Xiaoyan bersinar dengan sedikit nyala api kuning, dan dia berbicara perlahan, seolah-olah di matanya, Shen Hong tidak memiliki kualifikasi untuk melawannya secara langsung. Terlalu lemah. Dia sangat lemah sehingga Xiaoyan tidak perlu menggunakan kekuatan lain, hanya bertarung kemanapun dia pergi. Aura permusuhan di tubuhnya sudah cukup untuk menakuti provokator yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Shen Hong tidak menanggapi, tetapi diam-diam menyeduh sesuatu, dan kekuatan misterius dan suci di dalam tubuhnya juga sedikit tersentuh. Lelucon ini, mari kita berhenti sesegera mungkin, aku lelah. Xiaoyan berdiri diam di atas kekosongan dan menatap Shen Hong yang tidak tergerak. Xiaoyan, kamu sangat kuat. Apakah itu kekuatan tempur atau teknologi pemurnian? Tapi bukan giliranmu untuk menduduki posisi nomor 1 di benua ini. Setelah berkedip, Shen Hong berpura-pura mencibir, dan ada sedikit kegilaan di matanya, bahkan jika dia tahu bahwa dia pada akhirnya, dia juga ingin mencoba yang terbaik. Karena hal-hal itu, bahkan jika dia akhirnya melanggar aturan dan dikeluarkan, itu akan lebih baik daripada dibawa pergi oleh Xiaoyan. Membosankan, mari akhiri lelucon ini lebih awal. Jiwa pertarungan. Bulu 10.000 jiwa. Xiaoyan juga merasakan kekuatan aneh yang tiba-tiba muncul dari tubuh Shen Hong, dan langsung meraung. Weng berdengung. Suara itu baru saja jatuh, dan bayangan burung pipit api abu-abu terang melekat pada Xiaoyan seperti belenggu energi. Dalam sekejap mata, bulu api yang terdiri dari api abu-abu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hujan bulu api di mana-mana. Menembak ke arah Shen Hong, bulu-bulu itu tidak hanya berisi kekuatan api menakutkan dari Raja Burung Unding Nether, tetapi juga kekuatan racun dari Netherworld Flame Python. Keduanya tampak sangat tirani di bawah restu dari dua kekuatan. Xiandu cukup mudah untuk ditembus, belum lagi kekuatan Shen Hong hanya setingkat bintang 7. Zizizi, metode yang mengerikan, kamu kalah darinya, itu tidak salah. Hun Suzi di kejauhan memandang Hunmu di sampingnya dengan waspada dan menggelengkan kepalanya. Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan dari awal hingga akhir, bahkan jika dia memiliki jejak jantung berdebar, tetapi klan jiwa dan istana jiwa mereka benar-benar berbeda. Tentu saja mereka tidak tahu tentang Xiaoyan, saya tidak tahu apakah mereka dimaksudkan ini atau ada alasan lain. Wan Yan Slash. Melihat serangan menakutkan Xiaoyan, tekanan Shen Hong meningkat pesat, dan api merah menyala muncul di sekujur tubuhnya, membentuk tebasan api yang tak tertandingi di depan dadanya, dan tiba-tiba melambai pada Xiaoyan. Ayo, agresif, agak menakutkan. Apa yang sedang dilakukan Shen Hong ini? Para pemimpin senior dari ras kuno, seperti Ling Qitua, bingung. Bajingan kecil, klan Yanku pasti akan bertentangan dengan klan kunomu dan wilayah api tak berujung. Tunggu, leluhur Yanyun, yang ditahan dan ditekan, menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin. Jika orang ini kembali, dengan latar belakang klan Yan, wilayah api tak berujung mungkin menghadapi beberapa masalah, meskipun wilayah api tak berujung saat ini adalah juga jangan takut. Boom! Bulu api abu-abu yang indah dengan mudah menjinakkan serangan Shen Hong, api yang indah menyerang anggota tubuhnya, dan mati lemas yang hebat membuat garis keturunan Shen Hong menjadi dingin, dan niat bertarung yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini. Runtuh total, disintegrasi. Shen Hong hanya merasa bahwa orang yang berdiri di depannya bukan lagi manusia, tetapi raksasa yang berdiri di langit, abadi dan tak terkalahkan. Begitu dia terkena serangan Xiaoyan seperti ini, seluruh tubuh Shen Hong terhenti, dan dia jelas sekarat. Pergi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, tidak membunuh, Kuan menganggapnya sebagai kesempatan terakhir bagi Shen Hong,
dan segera bersiap untuk pergi dari sini tanpa melihat ke belakang dan kembali ke Suner. Sekarang setelah festival klan alkimia selesai, setelah menyelesaikan hal-hal yang tersisa di sini, mereka akan kembali ke klan kuno dan domain api tak berujung. Dengan gelar alkemis pertama di benua Xiaoyan, Xiaoyan percaya bahwa dalam waktu dekat, tak berujung nama termasyhur dari wilayah api akan diteruskan ke seluruh benua Dodi, dan bahkan 1000 dunia besar. Xiaoyan, apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu mudah? Melihat langkah kaki Xiaoyan yang ringan pergi, tubuh Shen Hong gemetar tak terkendali. Di dalam tubuhnya, ada cahaya putih susu yang lembut. Halo, seperti riak energi perlahan menyebar. Halo putih susu seperti sinar pertama dari perasaan senang di pagi hari. Ini mengandung kekuatan suci yang tak ada habisnya. Itu baru saja muncul, dan segera menyebar ke 4 pegunungan lembah kedokteran. Tampaknya ada semacam kekuatan yang menakutkan. Itu menggunakan cahaya ini sebagai pembawa, perlahan-lahan masuk ke sini. Ini bukan kekuatanmu. Pada saat ini, Xiaoyan juga merasakan fluktuasi yang tajam, dan segera mengerutkan kening, berhenti bergerak, dan matanya langsung tertuju pada Shen Hong. Saya tidak tahu mengapa, energi yang ditunjukkan Shen Hong sekarang, bahkan jika itu adalah dirinya sendiri, memiliki rasa jantung berdebar-debar. Tentu saja itu bukan kekuatanku. Tapi itu cukup untuk membunuhmu dan yang lainnya. Pisau tirai ringan. Saya ingin dia berlutut di kaki saya dan memberitahu dia apa yang akan terjadi jika dia menyinggung dan memprovokasi saya. Pada saat ini, Shen Hong meraung histeris, dengan momentum yang kuat, seperti ledakan yang menggelegar. Mencicit. Suara Shen Hong baru saja jatuh, dan di bawah penutup serangannya, riak energi tirai cahaya yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan membangun beberapa jembatan ruang khusus, dan di depan Shen Hong, gulungan kuno Baizi mengungkapkan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Ini, sebuah gulungan serangan atribut ringan di tahta suci. Hanya melihat fluktuasi tingkat ini, kekuatannya mungkin tidak kurang dari seni abadi tingkat menengah biasa. Di gunung altar di bawah, monster tua Shen Si mengerutkan kening. Jelas, apa yang telah dilakukan Shen Hong sekarang telah melebihi harapannya. Kendalikan. Monster tua Shen Si, mengapa Shen Hong memiliki gulungan tahta suci di tubuhnya? Kamu curang untuk keuntungan pribadi. Kamu memprovokasi kekuatan klan Yaoku. Melihat gulungan cahaya di langit terbentang, Yao Xuanyi tidak peduli dengan keselamatan Xiaoyan, dan aura pertanggungjawaban yang mengerikan muncul. Hubungan antara klan obat dan tahta suci seperti air dan api. Ini adalah hal yang terkenal. Shen Hong ini sebenarnya di dunia kedokteran untuk secara terang-terangan menggunakan gulir serangan tahta suci. Gulungan di tahta suci memiliki cita rasa kekuatannya sendiri, dan banyak orang kuat dapat mengetahuinya secara sekilas. Tidak, itu pasti salah paham. Tuan, jangan marah, saya pasti akan memberi Anda penjelasan yang sempurna setelah saya menangkapnya. Pada saat ini, monster tua Shen Si akhirnya panik. Dia bahkan tidak tahu tentang masalah ini dari awal hingga akhir. Dia tidak berani berhenti, dia hanya bisa bergerak menuju pegunungan Medicine Valley. Dia ini, Shen Yi, yang berada di samping, bergumam dan berkata, dan ada kengerian yang sangat menakutkan dalam suaranya, seolah-olah dia sangat takut dengan langkah Shen Hong selanjutnya. Boom! Ketika banyak orang tiba-tiba memiliki beberapa pikiran yang salah dalam pikiran mereka, dunia di seluruh lembah obat tiba-tiba menjadi gelisah, dan riak energi Baizi langsung menghilang dari gulungan keabadian di depan Shen Hong, tengah, dan kemudian menutupi seluruh langit, membentuk tirai besar di langit. Turun, tirai. Pada saat ini, dia merasakan pembentukan teknik abadi dan pembangunan jembatan ruang angkasa khusus di tubuhnya hampir berhasil, tetapi Shen Hong tersenyum. Pada saat ini, dia tidak lagi takut mati, yang dia takutkan adalah apakah dia bisa menarik Xiaoyan dan mati bersama. Xiaoyan, apa yang tidak bisa saya dapatkan, Anda juga tidak bisa mendapatkannya. Kali ini, aku tidak kalah. Hahaha, Shen Hong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bang bang bang, tirai cahaya, seperti langit, miring dan menekan Xiaoyan, dan tekanan Xiaoyan tiba-tiba meningkat, dan dia tidak peduli apa arti kata-kata Shen Hong, semangat juang, transformasi Dewa Naga, atribut api dan kekuatan atribut kayu ditampilkan bersama, dan energi luar biasa dari seluruh orang meluap kemana-mana. Dong, dong, dong. Tabir surga yang menakutkan itu sangat kuat, tetapi ditahan oleh Xiaoyan secara tiba-tiba.
Shen Hong, berhenti. Kamu akan mati jika terus seperti ini. Xiao Yan menyeka keringat di dahinya setelah menyelesaikan serangan, dan menatap Shen Hongdao dengan cukup serius. Dengan kekuatan jiwa tirani Xiao Yan, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan Shen Hong sekarang ada hubungannya dengan apa yang disebut tahta suci. Sehubungan dengan putra cahaya bernama Liu Hao di tahta suci, rasa jijik yang tidak dapat dijelaskan muncul dari tubuh Xiao Yan. Berhenti, Xiao Yan, apa yang kamu tahu? Semua yang aku lakukan sekarang dipaksakan olehmu. Jika Anda memberi saya gelar, tidak akan terjadi apa-apa. Sayang sekali sudah terlambat. Pada saat ini, Shen Hong seperti binatang buas, matanya merah, dan dia tidak bisa mendengar suara siapapun. Tubuhnya perlahan terbakar, dan dadanya rata, lainnya sebuah merek cahaya yang sangat terang, seperti saluran luar angkasa yang menghubungkan sisi lain dari langit berbintang, tampaknya menghubungkan beberapa tempat. Dia benar-benar menggunakan hidupnya sendiri sebagai panduan untuk mengekstradisi aura tirani untuk datang ke sini. Shen Hong, apa yang kamu lakukan? Tenanglah. Dalam sekejap, monster tua Shen Si juga tenggelam ke dalam pegunungan Yaogu, dan buru-buru memarahi Shen Hong, yang terlihat sangat gila. Jangan pergi ke sana, dia sudah, bukan dia. Shen Si tua yang eksentrik baru saja menyelesaikan kata-katanya, dan dia menembak lurus ke arah Shen Hong seperti panah dengan busur. Bahkan dengan peringatan Xiao Yan, itu tidak berguna. Apa yang terjadi di sini? Setelah Sun Si, kekosongan di seluruh dunia kedokteran benar-benar diselimuti kabut putih yang agak misterius, dan pikiran dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bertanya-tanya. Patriark, hal besar itu buruk. Tepat ketika semua orang bingung, Qian Ying pucat, buru-buru muncul dari kehampaan di suatu tempat, dan terhuyung-huyung jatuh ke tanah, jalan yang sangat lemah. Yao Xuan, apa yang telah terjadi? Bukankah kamu salah satu orang yang bertanggung jawab atas inspeksi di antara klan obat kali ini? Bagaimana kamu bisa terluka parah? Yao Yun melompat dan membantunya berdiri, matanya yang indah terus memandangi tubuhnya yang halus. Di atas tubuhnya yang halus, ada barisan pedang terang yang berisi cahaya suci, dan tubuhnya sudah dihapus. Lubang yang menusuk penuh dengan lubang, dan itu cukup memalukan. Saya khawatir seluruh dunia dakian hanya dapat digunakan oleh apa yang disebut pembangkit tenaga listrik tahta suci, karena itu adalah merek cahaya yang terbakar yang disebabkan oleh atribut cahaya, bahkan jika itu adalah seluruh dunia dakian. Tidak ada seorang pun di dunia yang bisa menirunya. Klan, Patriark, Yao Ji, sesuatu terjadi. Dengan bantuan kekuatan Yao Yun, Yao Xuan mencoba yang terbaik untuk menenangkan luka-lukanya, dan kemudian dia berbicara dalam satu nafas, suaranya penuh ketidakberdayaan. Apa yang terjadi? Yao Wanwan juga bertanya dengan curiga. Tidak. Yao Xuan tidak menjawabnya, tetapi ketakutan langka tiba-tiba muncul di matanya yang indah, dan segera pupilnya menyusut dengan kencang, dan aura di tubuhnya perlahan-lahan jatuh ke dalam keadaan lamban. Kaca, tanpa menunggu semua orang di sini untuk bereaksi, tubuh halus Yao Xuan, yang baru saja muncul selama beberapa napas, benar-benar menyalakan api putih yang tak terhitung jumlahnya di bawah perhatian semua orang, dan kemudian berubah menjadi potongan-potongan pecahan kristal, tergantung di udara. Setelah beberapa saat, itu menghilang seperti bubuk, vitalitas yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan sepenuhnya, dan seluruh orang benar-benar dimusnahkan di sini. Semua ini terjadi antara kilat dan batu, dan itu sangat cepat sehingga tidak ada keluarga Yao yang kuat yang menyadarinya, dan Yao Xuan ada di depan semua orang, hancur total. Ah, siapa ini? Kemampuan yang luar biasa. Yao Wanwan melihatnya, matanya menjadi merah dan ganas, dia meraung dengan dingin, dan gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya menimbulkan suara yang menakutkan, dan kemudian energi yang memekakkan telinga tersapu. Hehe, Patriark Yao, aku sudah lama tidak melihatmu. Dengan munculnya adegan ini, kekosongan di depan semua orang tiba-tiba bergetar, dan beberapa sosok aneh muncul seperti sekelompok rasul kematian. Semua dalam pakaian putih, jubah putih, dan pakaian seragam, dan di tengah lusinan penjaga dan rasulnya, seorang pria dengan senyum mencibir di sudut mulutnya menceritakan semuanya dengan nada bangga. Di belakangnya, ada cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Fluktuasi yang sangat kaya semacam itu mewakili identitasnya yang agung dan terhormat. Tahta suci putra cahaya, Liu Hao. Xiao Yan mengambil satu langkah maju dan pergi langsung dari lembah obat yang meledak.
Beberapa bekas luka langka di tubuhnya cukup mencolok. Dia segera berdiri di samping Yao Wan dan yang lainnya dan berkata, wajahnya menjadi sangat bermartabat. Saudara Xiaoyan, apa lukamu? Suner bergegas, melihat luka Xiaoyan dan khawatir. Aku baik-baik saja. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Senior, Shen Hong sudah mati. Monster tua Sensi juga mati. Tubuh dan roh semuanya hancur, dan sebelum dia meninggal, Shen Hong menggunakan tubuhnya sebagai pembawa saluran luar angkasa untuk mengangkut orang-orang kuat tahta suci untuk diekstradisi ke sini, kata Xiaoyan. Liu Hao, dua kekuatan kamu dan aku tidak melanggar air sungai, mengapa kamu masuk ke tanah suci kami tanpa izin? Bunuh jenius klan saya harap Anda bisa memberi saya penjelasan. Kalau tidak, bahkan jika Paus ada di sini hari ini, aku khawatir aku tidak akan bisa melindungimu. Tim menakutkan yang dipimpin oleh Yao Wan, Yao Xuanyi, dan yang lainnya menunjukkan kekuatan tanpa akhir. Hehe, keluarga Yao adalah tempat kelahiran apoteker di benua Douyun. Aku dan tahta suci sudah lama ingin menyaksikan keterampilan pemurnian yang luar biasa dari Patriark Yao. Hari ini saya mengambil kebebasan untuk mengganggu, dan saya berharap Patriark Yao akan menebus dosa-dosanya, kata Liu Hao dengan percaya diri dan percaya diri. Adapun Nona Yaoxuan dan para penjaga yang menjaga dunia pengobatan, karena mereka diam-diam berkolusi dengan klan jahat dari luar wilayah, buktinya meyakinkan, dan mereka telah dieksekusi oleh tahta suci kita, jadi aku tidak mengganggu Yao Patriark untuk mengambil tindakan secara langsung. Setelah beberapa saat, suara Liu Hao memudar, tetapi itu membawa suasana di gunung altar seluruh dunia kedokteran menjadi ekstrim. Pada saat ini, para penonton terdiam. Liu Hao, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan mengandalkan identitasmu sebagai anak cahaya. Ini adalah tempat keluarga Yao kami, bukan kota suci tahta sucimu. Melihat lorong putih susu di langit dan lusinan pelayan saleh yang berdiri di samping Liu Hao, Yao Wan meraung tanpa henti. Pembunuhan Shenran niat benar-benar membentuk riak energi tak terlihat yang menyapu dan menembak langsung ke Liu Hao, memprovokasi badai energi yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, yang terlihat sangat ganas. Kemarahan pembangkit tenaga kesempurnaan Douxian Bintang 8 sangat menakutkan. Kemarahan Patriark Yao, yang belum pernah saya lihat dalam 1000 tahun, masih sangat panas. Ini bukan sikap seorang patriark dari ras kuno. Tepat ketika energi ini hendak mengenai Liu Hao, kekosongan di sekitar Liu Hao bergetar hebat, dan dua pelayan berjubah putih tersenyum, energi yang menakutkan dihamburkan oleh pukulan acaknya. Austin, orang percaya pertama di tahta suci, Hill, orang percaya kedua. Melihat dua pria dengan wajah anggun tiba-tiba muncul dari Liu Hao, wajah Yao Wan tiba-tiba menjadi serius. Kekuatan keduanya luar biasa, dan bahkan dengan restu sayap malaikat, bahkan dia tidak cukup percaya diri untuk mengalahkan keduanya sekaligus. Patriark, segera. Banyak tetua di belakang Yao Wan juga merasa jijik, dengan kebencian yang tak terhitung jumlahnya dalam ekspresi mereka, dan mereka berharap bisa menebas pembangkit tenaga listrik tahta suci dengan 1000 pedang. Dua orang percaya tahta suci datang ke dunia pengobatan saya dengan misi tahta suci, mengapa? Jika tidak ada alasan yang masuk akal, saya khawatir masalah ini tidak akan begitu tenang. Melihat kedua orang percaya itu maju, Yao Wan meraung dengan dingin, dan menyingkirkan niat membunuhnya. Kami berdua datang ke sini dengan juri, tentu saja dengan niat kami. Austin mengangkat bahu dan tersenyum, mata tuanya terus-menerus memindai pikiran banyak kekuatan di bawah, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi. Penghakiman tahta suci, Xiaoyan melihat situasi tegang di depannya, dan segera memegang tangan ramping Suner dengan erat, jantungnya mulai berdetak kencang, tetapi dia bertanya-tanya di dalam hatinya. Di tahta suci, ada dua legiun besar, satu disebut Korps Penghakiman, yang merupakan kekuatan tertinggi yang bertugas menangkap penjahat di tahta suci. Hanya iblis jahat keji di tahta suci yang akan mengirim legiun ini, dan seluruh penilaian hanya ada lusinan orang dalam kelompok itu, tetapi ketika mereka bersatu satu sama lain, bahkan pembangkit tenaga listrik lengkap dari 8 bintang abadi hanya bisa jatuh dengan sedih. Kehakiman tahta suci juga dikenal sebagai hakim di tahta suci. Begitu mereka menjadi sasaran, saya khawatir itu hanya akan menjadi cara untuk jatuh, karena sejauh ini tidak ada yang bisa lepas dari cengkeraman mereka. Dan sejauh yang saya tahu, tampaknya perselisihan antara keluarga Yao dan tahta suci juga terkait dengan orang-orang ini.
Suner melihat sedikit kegelisahan di tubuh Xiao Yan, dan segera berkata, "Nyonya, jika sesuatu terjadi pada saya, Anda tidak boleh bertindak gegabah. Orang dahulu dan wilayah api tak berujung masih membutuhkan Anda. Jangan khawatir, saya tidak akan mati." Mata Xiao Yan dipenuhi dengan tekad dan kelembutan. Kata Suner, "Yah, jangan khawatir, saudara Xiao Yan." Suner tidak mau. Karena keabadian. Suner tersenyum manis. Dia sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Selain itu, mata Liu Hao telah melekat pada dirinya sendiri dan Xiao Yan, dan dia bisa menebak bahwa bahkan dengan tawa terakhir, sebuah sentuhan, niat membunuh gila menyebar. Begitu Xiao Yan memiliki sesuatu untuk dilakukan, dia tidak akan pernah diam, bahkan jika pihak lain adalah tahta suci, atau bahkan dunia ini. Perilaku Putra Cahaya barusan cukup kasar. Saya bersedia meminta maaf kepada Patriark Yao, tetapi saya di sini bersama kelompok penghakiman tahta suci. Alasan utamanya adalah untuk menangkap iblis, menyingkirkan kejahatan, dan membawa keadilan bagi dunia. Setelah kami membicarakannya beberapa kali, para penjaga klan Yao masih dengan keras kepala melawan, jadi untuk mencegah kejahatan menyelinap pergi, kami harus menggunakan ini. Klan Yao bertarung begitu keras. Tampaknya klan Yao juga tidak. Ini tirani seperti yang dikatakan rumor. Austin melangkah keluar, dan aura ilahi yang tak tertandingi agung dilepaskan seperti kuil. Douxian Bintang 8 sudah selesai. Pertarungan Bintang 8 tahap akhir yang abadi. Sun Si, beberapa pembangkit tenaga listrik di bawah tidak bisa tidak bergumam. Orang percaya pertama tahta suci kekuatan Austin setinggi kesempurnaan Douxian Bintang 8. Kekuatan orang percaya kedua setinggi Bintang 8 yang bertarung abadi. Belum lagi status tinggi dari lusinan hakim elit di belakangnya dan putra Liu Hao Guang, barisan ini, bahkan jika ditempatkan di atas seluruh benua Douyun, dapat dianggap sebagai kekuatan super. Apa yang dilakukan tahta suci ini? Alasan untuk membantai penjaga Yaozu secara langsung tampaknya terdengar terlalu berlebihan. Membunuh seorang jenius seperti Yao Xuan tidak diragukan lagi merupakan demonstrasi melawan Yaozu. Dan setan apa yang ada di mulut mereka? Mungkinkah klan Yao benar-benar berselingkuh dengan suku jahat di luar kerajaan? Pikiran banyak kekuatan yang datang untuk berpartisipasi dalam upacara akbar juga mundur, menjaga jarak dari ras kuno seperti klan Yao, dan mereka tidak mau terlibat. Kakak Yao Xuanyi, kamu, Hun Suzi, Ling Qitua dan yang lainnya juga buru-buru bertanya. Dengan warisan keluarga obat dan teknologi pemurnian yang luar biasa, mereka telah melampaui puncak piramida benua Douyun. Itu hanya omong kosong, Yao Wan berkata dengan jijik. Hubungan antara tahta suci dan klan kedokteran telah mencapai titik perpecahan, dan apa yang mereka lakukan sekarang lebih seperti deklarasi perang. Klan kuno diserang oleh dua raja dari klan jahat di luar wilayah. Jika bukan karena putra cahaya tahta suci, saya khawatir klan kuno akan dimusnahkan oleh mereka. Dan setelah penyelidikan kami, semua perbatasan seluruh benua Douyun dijaga oleh klan obat Anda, jadi mengapa klan jahat asing diam-diam melewati penyelidikan kami dan bercampur dengan klan kuno? Saya khawatir beberapa dari mereka tidak diketahui, rahasia. Austin berkata dengan enggan, dan niat membunuh yang mengejutkan dalam suaranya tidak salah lagi. Hahaha, kapan orang-orang percaya gereja jatuh untuk menemukan alasan yang membosankan seperti itu? Kamu dan aku sudah memiliki kebencian. Jika kamu ingin bertarung, maka keluarga Yaoku akan menemanimu sampai akhir. Telapak tangan Yao Wanwan bergesekan dengan keras, dan amarah di dadanya menjadi semakin melonjak. Jika roh kudus dari klan obat ada, bahkan jika paus tahta suci secara pribadi datang, Yao Wan akan memiliki kekuatan dalam pertempuran. Sayangnya, roh kudus hilang dalam pertempuran 1000 tahun yang lalu, dan sekarang tahta suci mengambil inisiatif untuk menyerang dan membunuh klan obatnya sendiri. Banyak penjaga, jika mereka duduk diam, saya khawatir mereka hanya akan dikritik oleh generasi mendatang. Yao Wan, kamu tidak perlu membuat gerakan seperti itu. Aku tidak ambigu dalam pekerjaan tahta suci. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada orang suci kuno Gu Suner. Ketegangan muncul, Liu Hao berkata, ada senyum berbahaya di wajahnya, dan dia perlahan menatap Xiao Yan. Keluarga Yao hanya yang kedua, membunuh Yao Xuan dan yang lainnya hanya untuk memperingatkan mereka bahwa kemuliaan tertinggi tahta suci tidak perlu dipertanyakan lagi, yang penting sebenarnya adalah menangkap iblis. Nona Suner, bolehkah saya bertanya tentang ini?
Yao Xuanyi tiba-tiba mengangguk, dan juga memperhatikan sesuatu. Di antara suku kuno, memang ada hal seperti itu, tetapi menurut penyelidikan kami, tampaknya sumbernya bukan masalah suku Yao. Suner bersedia membuktikan bahwa keluarga Yao tidak bersalah sebagai orang suci dari klan kuno. Mata indah Suner berkedip-kedip ringan, bahkan dia tidak tahu untuk apa tim perkasa tahta suci itu. Setelah akhir dari bencana kuno, mereka telah menyelidiki semua informasi dengan jelas, dan semua ujung tombak diarahkan ke Istana Jiwa, tetapi mereka tidak tahu mengapa pembangkit tenaga listrik tahta suci datang kali ini. Penghakiman tahta suci, 2 orang percaya, ditambah putra cahaya Liu Hao secara pribadi memimpin tim, susunan pemain tidak boleh diremehkan. Lagi pula, orang-orang ini memiliki ambisi yang besar, tetapi hanya mengandalkan kekuatan ini, mereka terlalu kecil untuk meremehkanku. Mata Xiao Yan berangsur-angsur menjadi lebih gelap, dikombinasikan dengan tatapan kejam dan berbahaya di mata Liu Hao, sepertinya dia sudah menebaknya sesuatu, dan tubuh yang baru saja mendapatkan kembali sedikit kekuatan di tubuh terus bergetar, dan kubus ajaib seperti buah iblis berdetak perlahan. The Devil's Cube cukup senang, sepertinya sangat bersemangat karena panggilan Xiao Yan. Liu Hao, putra cahaya, Austin yang percaya, apa maksudmu? Pada saat ini, Yao Wan benar-benar marah. Ribuan tahun yang lalu, Yao Wan masih bayi yang dibedong. Tahta suci secara pribadi datang dan membunuh patriark kontemporer klan Yao mereka tanpa pandang bulu. Bahkan dia tidak tahu alasan spesifiknya, tetapi sejak itu, Yao memiliki roh kudus klan hilang, dan untuk melindungi klan Yao belum sepenuhnya menyatakan perang terhadap tahta suci selama ribuan tahun, tetapi hutang darah harus dibayar dengan darah. Sekarang orang lain diintimidasi sampai akhir, mungkinkah menjadi kura-kura dengan kepala yang menyusut? Menjadi pahlawan sesaat atau kura-kura seumur hidup? Sulit untuk memilih. Tapi di hati Yao Wan, membunuh tahta suci untuk menghilangkan rasa malu adalah hal yang paling penting. Karena orang suci dari klan kuno telah berbicara, saya akan meminta maaf atas masalah Yao Xuan dan yang lainnya atas nama Putra Cahaya. Ada begitu banyak obat ajaib dalam keluarga obat, dan pasti ada pil kebangkitan. Austin terus tertawa, seolah-olah semua yang ada di depannya telah menjadi kesimpulan yang sudah pasti, ini hanya proses terakhir sebelum mereka memulai persidangan. Adapun anggota klan Yao yang dibantai, haknya adalah untuk memperingatkan klan Yao. Lagi pula, memberi mereka 10 keberanian, mereka tidak akan berani menentang raksasa seperti tahta suci. Austin, kamu tidak perlu menipu orang terlalu banyak. Yao Wan saya, atas nama patriark saat ini, mengumumkan. Tiba-tiba, kemarahan yang tak ada habisnya tidak bisa lagi ditekan, seperti gunung berapi yang bergetar hebat, tiba-tiba keluar dari tubuh Yao Wan. Patriark tidak boleh. Tuan Patriark, Anda harus berpikir 2 kali. Satu demi satu suara bersemangat terdengar dengan tergesa-gesa, mereka tahu kemarahan Yao Wan, tetapi situasi saat ini tidak diketahui, dan itu bukan waktu terbaik untuk memulai perang, jadi mereka hanya bisa menelan dia. Setelah perang dimulai, kedua belah pihak akan benar-benar bertarung satu sama lain. Jika mereka tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan, mereka hanya akan menghancurkan yayasan keluarga obat yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Ada banyak jenius di dunia kedokteran di belakang klan obatmu, serta ras pengikut yang tak terhitung jumlahnya di alam bawah. Patriark obat tidak boleh salah, jika tidak. Pada saat ini, semua inisiatif tampaknya ada di tangan tahta suci, Liu Hao mencibir. Meskipun tahta suci tidak ikut campur dalam urusan benua Douyun, hanya dialah satu-satunya yang mengetahui lapisan inti tahta suci. Setiap 100 tahun, tahta suci akan melakukan penyelidikan terhadap kekuatan benua Douyun. Jika beberapa kekuatan melebihi batas mereka akan diam-diam mengirim orang-orang kuat untuk membunuh mereka. Dan Yao Qiangui, patriark klan obat 1000 tahun yang lalu, bahkan membangunkan roh kudus yang tidak dikendalikan oleh siapapun di klan obat. Bahkan jika itu hanya jejak jiwa suci, orang ini sebenarnya memiliki kekuatan untuk memahami mendalam, dan dia bahkan mencoba masuk dengan kekuatan jiwa suci, seorang alkemis peringkat 9 dari peringkat suci, bercita-cita untuk 1000 dunia yang hebat. Saat itu, ketika Yao Qiangui dipromosikan, tahta suci mengirim 2 uskup agung berpakaian merah dan tak terhitung banyaknya orang kuat untuk dicekik secara rahasia. Pada akhirnya, suami dan menantu Yao Qiangui keduanya tewas, dan sisa-sisa mereka dibawa pergi. Tahta suci dan disiksa.
Pada saat itu, ibu Yao Shigui, Yao Sukin, baru saja melahirkan. Pada saat dia jatuh, Yao Qiangui menggunakan cara yang ampuh untuk menyegel Roh Kudus secara paksa ke dalam tubuh putranya. Segera, bayi Yao Shigui digantung sementara dengan cara suantong. Sepenuhnya disegel di tanah suci klan obat, dia lolos dari malapetaka dan meninggalkan pesan kepada keturunannya. Setelah 1000 tahun, dia akan memasuki tanah suci untuk mengeluarkan putranya, dan kemudian dia lolos dari malapetaka. Selama 1000 tahun, pertumbuhan dan kehidupan Yao Shigui langsung dihentikan dan dihentikan oleh alkemis puncak peringkat 8 suci Yao Qiangui. Itu lahir dengan lancar. Yao Wan membawanya kembali dari tanah suci sesuai dengan instruksi leluhur, tapi dia tidak melakukannya, tidak tahu identitas aslinya, dia hanya mengira itu adalah pil obat, jadi setelah beberapa pemeriksaan, ditemukan bahwa bakat Yao Shigui buruk, bahkan tanpa bahan untuk menjadi apoteker, ada banyak cara untuk menemukannya, dan tidak ada cara untuk melakukannya, jadi ada kasus Yao Shigui diganggu. Namun, Yao Shigui tidak bisa membuat pil obat, yang sebenarnya berhubungan dengan jiwa suci di tubuhnya. Hehe, semuanya, jangan panik, aku menunggu pembangkit tenaga listrik tahta suci datang hari ini, tapi itu hanya untuk satu orang. Menyaksikan Yao Wan dan yang lainnya tenang, dua orang percaya yang dipimpin oleh Austin dan Liu Hao berjalan bersama, lalu perlahan turun ke tanah dan berjalan menuju Xiaoyan. Efek pembongkaran keluarga obat telah tercapai, dan langkah selanjutnya adalah sorotan nyata. Apakah ada yang salah denganku? Xiaoyan segera mencibir ketika dia melihat bahwa dia dikelilingi oleh orang-orang kuat dari tahta suci. Kakak Xiaoyan, melihat ini, Suner juga menyadari keseriusan masalah ini, dan segera gigi harimau kecil itu menggosok perlahan, dan kekuatan agung dikirim ke Xiaoyan, memelihara dan memperbaiki kurangnya semangat juang di Xiaoyan tubuh. Tidak masalah, tolong mundur, jika tidak, itu akan dianggap sebagai bitah. Kedua orang percaya, Osdi dan Hill, melangkah keluar dan membentuk rantai api yang terang, sepenuhnya memenjarakan kekosongan di sekitar Xiaoyan dan mencegah mereka dari melarikan diri. Pada saat yang sama, dia berkata kepada beberapa orang dari ras kuno di sekitarnya. Bagaimana ini? Sepertinya mereka datang untuk Xiaoyan. Pada saat ini, orang-orang tua dari ras kuno juga mundur satu demi satu, bertanya-tanya. Liu Hao, apa maksudmu? Suner marah dan menatap Liu Hao perlahan. Apa yang saya maksud? Kenapa kamu tidak bertanya pada Xiaoyan sendiri? Kali ini, bahkan jika para dewa turun ke bumi, kamu pasti akan mati. Hahaha, Liu Hao tertawa terbahak-bahak, pupil matanya mengecil, dia tidak bisa menahan untuk menjulurkan lidahnya dan menjilat sudut mulutnya. Selama Xiaoyan terbunuh kali ini, api suci Gusuner akan jatuh ke tangannya cepat atau lambat. Begitu dampak negatif dari jiwa pembantaian terangkat, kekuatannya pasti akan meningkat. Lompat. Jika Gusuner bersikeras melindungi Xiaoyan, maka akan lebih baik untuk menangkapnya pada saat yang sama. Selama dia tiba di tahta suci, bagaimana Gusuner menghadapinya? Bukankah itu membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan? Mencicit. Tanpa memberi Xiaoyan kesempatan untuk membela diri, kristal memori meledak dari tangan Liu Hao, lalu melebar seketika, dan tiba-tiba melihat banyak orang. Boom! Mata orang yang tak terhitung jumlahnya tertarik oleh gambar di kristal memori. Ada dua sosok di dalamnya, satu dengan sayap malaikat perlahan kembali, dan yang lainnya penuh dengan aura jahat hijau tua. Lepaskan napas suram yang tak ada habisnya. Satu kebaikan dan satu kejahatan, sebenarnya di bawah catatan kristal memori, meluncurkan pertempuran yang tak tertandingi. Seseorang benar-benar memenggal kepala malaikat tahta suci. Setelah beberapa saat, semua gambar di kristal memori diputar ulang, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini tidak bisa menahan napas dalam-dalam, kengerian yang berlangsung lama yang menghantui banyak orang. Di atas hati. Lebih penting lagi, di dalam tubuh iblis yang muncul di kristal memori, ada juga nyala api kuning yang langka. Dengan persepsi yang tajam dari orang-orang kuat yang hadir, tidak sulit untuk mendeteksi bahwa nyala api itu tampaknya sama dengan Xiao Xiao, sekarang kekuatan tubuh yang sangat konsisten. Dia menatap Xiaoyan dengan tatapan yang seperti melihat monster. Apakah orang ini benar-benar membunuh malaikat tahta suci sendiri? Kekuatan seperti ini, keberanian ini, terlalu menakutkan, bukan? Xiaoyan, kamu dapat membuka matamu untuk melihat dengan jelas, ada bukti kuat pada kristal memori di depanmu, api kuning.
Kamu adalah satu-satunya yang memiliki seluruh benua Dodi, ditambah kekuatan iblis dan tubuhnya, sangat konsisten denganmu. Sekarang, apalagi yang harus kamu katakan? Seluruh tubuh Liu Hao menunjukkan sentuhan kekuatan yang lembut, membuat posturnya cukup suci, seperti orang superior yang menilai Xiao Yan, dan dia sangat percaya diri di dalam hatinya. Gambar memori pada kristal memori cukup lengkap, bahkan Xiao Yan tidak berdaya untuk membersihkan namanya, tetapi Liu Hao datang dengan persiapan kali ini, dan membawa orang kuat dari tahta suci kepadanya. Xiao Yan pasti akan mati. Benar-benar jahat menjadi milik tahta suci. Tapi apa yang bisa kamu katakan hanya dengan kristal memori? Seperti yang kita semua tahu, ada api aneh yang tak terhitung jumlahnya di dunia 1000 besar. Terlalu banyak permainan anak-anak untuk ingin menjebakku hanya untuk ini. Dan ada banyak pembangkit tenaga reinkarnasi di tahta suci. Pembangkit tenaga reinkarnasi dapat mengubah atau bahkan mendistorsi kristal memori. Bukti semacam ini tidak baik. Jika kamu ingin menghukumku, kamu sebaiknya datang dengan beberapa bukti kuat. Mata Xiao Yan acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak setuju. Dia segera menarik suner, dan berkata dengan nada tegas, dan dalam tubuhnya, kubus iblis juga mulai berdenyut, sedikit saja energi hijau tua perlahan-lahan menyebar, memenuhi anggota tubuh Xiao Yan yang layu. Meskipun Xiao Yan masih bisa berdalih, tetapi Xiao Yan secara intuitif mengatakan pada dirinya sendiri bahwa kali ini mungkin adalah bencana yang nyata, bencana yang secara khusus ditujukan oleh tahta suci untuk dirinya sendiri. Saat suara Xiao Yan dan Liu Hao jatuh, seluruh langit tiba-tiba menjadi sunyi untuk sementara waktu, dan mata berkeliaran ke depan dan belakang pada pembangkit tenaga listrik tahta suci dan Xiao Yan, dan kata-kata mereka berdua selalu ramah, dapat diterima. Apakah ada sikap yang dapat ditiadakan? Tampaknya keduanya dibenarkan. Kekuatan Xiao Yan tidak buruk, tetapi bagaimana dia bisa membunuh malaikat tahta suci? Anda harus tahu bahwa sayap malaikat pada malaikat tahta suci cukup untuk kebal terhadap sebagian besar serangan dan dapat melenyapkan malaikat tahta suci. Saya khawatir kekuatan mereka setidaknya berada di tahap tengah dari dewa pertarungan bintang 8, atau bahkan jenis monster dengan kekuatan tempur yang sangat tidak normal. Tapi sosok iblis dalam kristal memori, dalam banyak hal, agak mirip dengan Xiao Yan di depannya. Setelah beberapa saat, dua orang percaya di samping Liu Hao menatap Xiao Yan dengan acuh tak acuh, dan lingkaran putih susu yang lembut berderap di dalam tubuh. Selama Xiao Yan memiliki perubahan, mereka tidak akan ragu untuk mengambil tindakan dan menangkapnya. Adapun pembangkit tenaga listrik lain yang hadir, dengan pengecualian Yao Wan dan ras kuno, kebanyakan dari mereka hanya di bawah kekuatan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat menengah dari Dosian bintang 8, jadi melihat pertempuran tahta suci, seseorang hanya bisa tunggu dan lihat apa yang terjadi. Keheningan yang langka ini membuat suasana di seluruh dunia kedokteran menjadi agak aneh. Xiao Yan, kamu masih keras kepala ketika kamu akan mati. Iblis dalam kristal memori adalah kamu. Kamu berlatih sihir secara pribadi, dan kamu telah melakukan kejahatan keji. Dan kemudian kamu telah bergandengan tangan dengan keluarga kerajaan dari benua Tianxing untuk melenyapkan malaikat tahta suci kita, mencoba untuk menutupi monster mengerikan ini, kejahatan. Kamu tidak bisa dimaafkan. Hari ini, putra cahayaku akan memimpinku dan kekuatan tahta suci lainnya untuk membawamu ke pengadilan di sini. Gunakan mayat dan jiwamu untuk memberitahu dunia bahwa kejahatan tidak akan pernah bisa menang. Liu Hao bertekad untuk membunuh Xiao Yan, jadi dia mengabaikan yang lainnya dan menatap Xiao Yan dengan muram. Hahaha, candaan. Mungkinkah ini cara tahta sucimu melakukan sesuatu? Xiao Yan menganggapnya sedikit lucu. Liu Hao ini ingin bunuh diri dengan banyak alasan. Anda benar, selama Anda berada dalam daftar tahta suci kami, Anda harus menghormati kehendak tahta suci kami. Ini adalah gaya unik tahta suci kita. Juri, lakukan, biarkan aku menangkapnya. Apakah buktinya cukup atau tidak, kali ini dia harus dibawa ke pengadilan untuk memberi penghormatan kepada jiwa malaikat yang jatuh. Siapapun yang menunda penghakiman tahta suci saya akan dibunuh. Bunuh. Tanpa memberi Xiao Yan kesempatan, Liu Hao meraung, dan niat membunuh sedingin es yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan di sekelilingnya. Xiao Yan, kamu bersalah atas kejahatan serius, terimalah penilaiannya. Jiwamu telah lama dinodai oleh kejahatan, dan tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang bisa menyelamatkanmu. Ikuti aku dan tunggu tahta suci, Dewa Malaikat akan membuat penghakiman terakhir untukmu. Itu akan memaafkan kesalahanmu,
menyucikan jiwamu, mengubah mayatmu, dan memungkinkanmu naik ke surga setelah kematian dan mengalami jalan cahaya. Suara Liu Hao baru saja jatuh, dua orang percaya yang dipimpin oleh Liu Hao langsung menyelimuti seluruh dunia kedokteran untuk mencegah banyak pembangkit tenaga listrik lainnya menjadi nakal. Orang percaya kedua Hill melipat tangannya, menutup matanya dengan lembut, dan berdoa kepada Xiao Yan dengan sikap penyelamat. Dong, dong, dong. Xiao Yan tercengang dan mendorong Suner menjauh dalam satu gerakan. Dengan pil Phoenix Nirvana yang dia berikan kepada Suner, Xiao Yan juga sedikit lega. Juri tiba-tiba mengepung Xiao Yan, dan semburan sinar putih kuno berlama-lama di sekitar Xiao Yan seperti halaman catatan. Mantra kuno bernada tinggi memurnikan pikiran Xiao Yan dan membawa tubuh Xiao Yan ke sesuatu yang istimewa. Kekuatan mulai menggeliat. Patriark, mungkinkah Xiao Yan, Master Domain dari domain api tak berujung, benar-benar orang misterius yang membunuh malaikat patroli tahta suci sebelumnya? Melihat adegan ini, banyak orang kuat di klan kedokteran ketakutan dan perlahan berkumpul sekitar dan bergumam. Penjaga klan Yao terbunuh dan Yao Xuan terbunuh. Selain banyak keluhan di masa lalu, kebencian klan Yao terhadap tahta suci kini telah mencapai puncaknya. Xuanyi, siapkan perintah pemanggilan. Kali ini masalahnya sangat penting dan harus diputuskan oleh tetua Taisang sendiri. Ya, untuk sementara waktu, orang-orang kuat dari klan obat berkumpul dalam kelompok, dan kekuatan mereka perlahan bergabung, seolah-olah mereka memanggil ke kedalaman dunia kedokteran, mencoba membangunkan sesepuh Taisang yang sedang tidur, tetapi panggilan ini berlangsung untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada jejaknya. Saudara Xiao Yan, melihat wajah pucat Xiao Yan, nada-nada suci itu membakar tubuh dan kulit Xiao Yan, membuat ekspresi Xiao Yan sangat terdistorsi, dan ada tekad tegas di mata indah Suner. Kamu salah orang. Melihat ini, tekanan Xiao Yan sangat meningkat, tetapi tidak ada tanda-tanda untuk mengambil tindakan, dan dia berkata terus terang dengan gigi terkatup. Juri, gunakan kekuatan pemurnian untukku. Buka wajah aslinya. Apapun yang terjadi, buku itu akan mengurusnya sendiri. Liu Hao secara alami tidak percaya, karena dari mulut istana jiwa, dia 100% yakin bahwa Xiao Yan adalah iblis, dari dua orang percaya dan juri di sekitarnya, begitulah tanpa rasa takut. Tahta suci. Aku tidak ingin melakukan ini, tetapi kamu memaksaku untuk melakukan ini. Retak. Dengan suara, sebuah token halus diam-diam dihancurkan di telapak tangan Suner. Ini adalah perintah dari Patriark klan kuno. Latar belakang identitas gadis ini tidak sederhana. Melihat gerakan Suner, para pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas. Apa yang terjadi? Semenit kemudian, tidak ada mutasi yang ditemukan di seluruh dunia kedokteran. Tampaknya panggilan Suner, serta panggilan klan obat, semuanya berakhir dengan kegagalan. Informasi yang mereka kirimkan tampaknya dipantulkan kembali oleh suatu kekuatan. Tabrakan. Tepat ketika keduanya ragu-ragu, puncak seluruh dunia kedokteran, termasuk beberapa sudut mati yang suram, sapuan cermin seperti kristal mencerminkan kecemerlangan yang tak terhitung jumlahnya, semua kekuatan yang muncul di atas perintah pemanggilan Suner, dan kekuatan yang secara diam-diam disiapkan oleh pembangkit tenaga listrik klan obat, semua dibiaskan olehnya dan dihancurkan di udara. Sihir kurungan unik tahta suci, prisma dimensional, cukup untuk memblokir transmisi semua kekuatan. Saya khawatir orang-orang ini datang dengan persiapan kali ini. Pada saat ini, klan obat kuat menyadari bahwa target tahta suci kali ini bukan hanya Xiao Yan, tetapi juga gelombang kematian yang seperti kembali ke rumah. Di bawah kurungan prisma dimensional, mereka tidak dapat memasuki atau meninggalkan dunia kedokteran, atau bahkan berkomunikasi dengan energi eksternal apapun. Pada saat ini, seluruh dunia kedokteran seperti api penyucian yang dipenjara. Para dewa bersinar di dunia, kecemerlangan tanpa akhir. Hehe, jangan buang waktumu. Ketika kita memasuki dunia kedokteran, kita telah menggunakan prisma dimensi untuk mengisolasi seluruh dunia kedokteran dari dunia. Apakah Anda memanggil tetua klan Anda sendiri atau mencari bantuan? Itu tidak akan membantu. Melihat sekelompok orang tua dari keluarga obat dan Sun dengan tatapan cemas, Liu Hao tersenyum. Semuanya ada dalam genggaman mereka. Mengapa orang ini begitu keras pada Xiao Yan sendirian? Tapi saya selalu merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Setelah beberapa saat, para pemimpin pasukan tidak bisa menahan keringat dingin. Jelas, mereka tidak bisa campur tangan dalam pertempuran skala ini. Jangan khawatir,
Semuanya, tahta suci hanya ada di sini untuk membunuh iblis dan membawanya ke pengadilan. Setelah kita menyelesaikan masalah ini, ruang di sini akan dibuka lagi. Suara Liu Hao jatuh, dan dia segera memperhatikan dua orang percaya bersama-sama. Ada beberapa penatua abadi pertarungan bintang 8 tahap akhir di antara ras kuno. Begitu mereka mengambil tindakan, tahta suci juga memiliki alasan yang cukup untuk membunuh mereka semua. Adapun alasannya, Anda dapat membuat satu sesuka hati, seperti kaki tangan iblis macam apa. Lagi pula, kali ini masalah mengepung dan menekan iblis adalah rahasia utama tahta suci, dan sekarang semua orang dalam di sini harus mati, paling-paling, itu hanya masalah waktu. Hanya orang mati yang tidak berbalik. Wah, sebuah suara. Xiao Yan hanya merasa bahwa nada-nada musik di sekitarnya mengandung aura suci yang membuatnya sangat jijik. Jika ini terus berlanjut, tubuhnya akan langsung meleleh karenanya, dan tiba-tiba pikiran bawah sadar yang aneh perlahan muncul. Di bawah kendali kekuatan ini, Xiao Yan ternyata dia langsung mengangkat telapak tangannya, dan sudah ada banyak energi aneh yang tertinggal di telapak tangannya, lalu dia mencubit catatan suci di sekitarnya. Kekuatan ini, fluktuasi yang aneh dan menakutkan. Tingkatkan kekuatanmu. Menonton Xiao Yan tiba-tiba beralih dari pertahanan pasif ke serangan, lingkaran cahaya putih susu muncul di juri. Xiao Yan yang tertinggal, mencoba memurnikan kekuatan aneh yang menariknya. Kaca, catatan suci yang tak terhitung jumlahnya hancur seketika, dan wajah Xiao Yan perlahan berubah dari wajah kurus dan tampan menjadi binatang buas yang mengerikan. Penampilan dan postur itu samar-samar mirip dengan iblis yang muncul di kristal memori barusan. Saudara Xiao Yan, ada jejak air mata di mata indah Suner, dan kemudian nyala api keemasan di tubuh halus itu naik, menembus catatan suci yang tersisa dalam satu gerakan dan menabrak lengan Xiao Yan. Suner, maafkan aku tidak tahu bagaimana keadaan akan berkembang sampai saat ini. Lengan Xiao Yan jatuh di bahu Suner, dan suara yang sedikit meminta maaf terdengar. Tidak ada tawa dan tawa seperti di masa lalu, tetapi sentuhan noda. Pesona jahat yang menentukan, dan bahkan kekuatan itu masih meningkat, tak berujung dan tak berujung, dan itu bukan lagi kendali Xiao Yan. Kakak Xiao Yan, berhenti bicara. Suner tiba-tiba mengangkat wajahnya yang lembut dan menatap Xiao Yan dengan sungguh-sungguh dengan ekspresi yang sangat serius. Suner, aku akan menjelaskan ini padamu nanti. Tapi tidak sekarang. Xiao Yan berkata lemah, merasakan kekuatan di tubuhnya yang terus-menerus dipenuhi dengan kubus iblis. Suara lembut lebih baik dari 1000 kata. Namun, Xiao Yan tidak ingin secara langsung mengekspos kekuatan iblis, tetapi di bawah bimbingan juri, kekuatan iblis muncul dari tubuh secara tak terkendali. Selain itu, dia baru saja mengalami pertempuran hebat dan rohnya telah tidak pulih, maka kekuatan iblis berhasil dikerahkan oleh anggota kelompok adjudikasi biksu ini. Bagaimanapun, dia masih terlalu membenci mereka. Tidak, ini bukan salah kakak Xiao Yan. Ini semua salah Suner karena tidak membantu saudara Xiao Yan. Suner menatap energi hijau gelap Xiao Yan yang terus berubah, tetapi menundukkan kepalanya dan berkata dengan sangat menyalahkan diri sendiri. Awalnya, dia berpikir bahwa kesempatannya di antara orang dahulu akan cukup untuk membantu Xiao Yan mengatasi banyak kesulitan dan membuat bahunya lebih ringan. Apa yang telah saudara Xiao Yan alami selama bertahun-tahun pasti 1000 kali lebih keras dari dirinya sendiri. Jangan khawatir, aku akan melindungi semua yang kita miliki sekarang. Aku berjanji, aku tidak akan mati. Xiao Yan tertawa, tawa itu penuh dengan hantu, seolah-olah hantu akan datang. Baik, ayo tarik kailnya. Suner mendapatkan kembali harapan di matanya yang indah, dan mengangkat tangan gioknya ke arah Xiao Yan. Karena itu tidak bisa dihentikan, ayo gila sekali saja. Kaitnya digantung, itu tidak bisa diubah selama 100 tahun. Suara yang agak melankolis terdengar, dan Suner segera mundur ke keluarga Yao, dan di dahinya, pola misterius mulai muncul sedikit saat ini, itu sebenarnya samar-samar memancarkan fluktuasi tiada taraf yang mencengangkan. Tidak peduli menjadi apa kakak laki-laki Xiao Yan, itu akan selalu menjadi kakak laki-laki Suner, Xiao Yan. Kata Suner dengan puas, matanya tiba-tiba tertutup, seolah-olah dia telah memasuki keadaan khusus. Selain itu, di bawah tarikan kekuatan Xiao Yan, Suner juga menemukan pil Phoenix Nirvana di lengan bajunya. Benda ini jelas dikumpulkan oleh Xiao Yan setelah kematian monster tua Sensi. Dengan itu, kali ini, dia pasti bisa membantu Xiao Yan.
Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Melihat Suner begitu berpengetahuan, Xiaoyan juga merasa lega, tapi Xiaoyan, yang dibanjiri kekuatan iblis, jelas tidak bisa melihat perubahan pada Suner. Hahaha, Xiaoyan, kamu hanyalah iblis jahat belaka, tetapi kamu secara terang-terangan memerankan cinta seperti apa antara anak-anak dan anak-anak di depanku. Jangan khawatir, kali ini, kamu tidak hanya akan mati, tetapi para leluhur juga akan segera turun untuk menemanimu. Adapun wanitamu seperti bunga seperti batu giok, buku itu akan menerimanya begitu saja. Oh, ya, dan apa yang disebut zona api tak berujung di belakangmu, itu hanya lelucon. Semua yang berhubungan denganmu akan jatuh ke neraka dan dikubur bersamamu. Penyebab dari semua ini adalah, karena kamu. Melihat adegan ini, Liu Hao meraung dengan sangat gembira. Dia tidak terburu-buru sekarang setelah kemenangan ada di tangan, dia secara alami dapat menghargai betapa kecilnya kelompok semut ini di bawah kemuliaan Tuhan. Liu Hao, kamu melarikan diri dari klan kuno, tapi kali ini, aku akan benar-benar membunuhmu di sini. Menghadapi ejekan Liu Hao, mata Xiaoyan perlahan berubah menjadi noda hijau tua, aura tak berujung, keluar. Sekelompok orang idiot yang merasa benar sendiri yang berpura-pura menjadi pengkhotbah Tuhan sepanjang hari hanyalah boneka yang menggunakan kata, malaikat, untuk menyakiti semua makhluk. Hari ini, aku akan menggantikan iblis dan merobek kulitmu yang tidak berbahaya. Aku ingin melihat bau busuk macam apa yang keluar dari jiwamu. Xiaoyan mencibir, mengambil satu langkah, dan pengepungan yang dibentuk oleh puluhan elit tim adjudikasi langsung runtuh. Catatan suci dihancurkan oleh napas iblis Xiaoyan, dan puluhan orang tiba-tiba dikejutkan oleh aura Xiaoyan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Iblis, kembalilah. Masalah benua Tianxing awalnya disebabkan oleh malaikat kelilingnya mekal, tapi sekarang itu dihitung di kepalaku. Mulai sekarang, saya tidak ingin berbicara tentang benar atau salah lagi. Karena Anda sangat mendesak, izinkan saya memulai abad baru hari ini. Biarkan aku melihat, apakah yang disebut malaikat tahta suci itu suci atau kotor. Apa yang dunia tidak berani lakukan, biarkan aku Xiaoyan melakukannya. Bagaimana dengan menyembelih malaikat? Sekelompok orang jelek, bunuh mereka dan bunuh mereka, apa yang bisa mereka lakukan padaku? Suara menderu Xiaoyan muncul, begitu menusuk bahkan jiwanya bergetar. Bahkan tubuh Xiaoyan, kekuatan Xiaoyan, sedang mengalami semacam perubahan khusus. Pada saat ini, iblis muncul kembali, dan bayangan jahat dan cemerlang yang tak berujung menghiasi seluruh dunia kedokteran seperti akhir. Setan jahat kecemerlangan, mengerikan. Goyangkan jiwa. Boom! Seluruh langit mulai bergetar hebat tak terkendali, dan tubuh Xiaoyan juga memanfaatkan kesempatan untuk masuk ke langit, dan gumpalan awan gelap muncul, benar-benar membungkus seluruh tubuh Xiaoyan, sentuhan khusus perubahan perlahan terungkap. Kekuatan iblis telah sepenuhnya menyebar, kembali lagi. Tetapi semua orang dapat dengan jelas merasakan kekuatan jahat yang tak tertandingi di awan gelap, dan roh jahat yang menakjubkan yang pulih di tubuh Xiaoyan di dalamnya, tingkat kengeriannya bahkan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Kekuatan jahat yang mengerikan tidak terkalahkan. Ini, pada saat ini, seluruh dunia kedokteran menjadi sunyi, dan beberapa kekuatan tidak dapat menahan suara mereka bergetar. Jelas, pemandangan di depan mereka telah melampaui kognisi mereka dan menumbangkan dunia mereka. Apa sebenarnya kekuatan seperti itu di Xiaoyan? Tidak terdengar, tidak terlihat. Itu sama jahatnya dengan ras alien, tetapi memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan ras alien. Iblis ini benar-benar Xiaoyan. Tapi Penatua Ling, Anda tidak berbicara tentang klan Xiao, saya tidak percaya. Ling Zixi dijaga ketat oleh Penatua Lingqi. Menyaksikan aura jahat Xiaoyan yang meningkat, dia terdiam beberapa saat. Klan Xiao diakui sebagai raksasa di dunia. Orang-orang dari klan Xiao adalah semua orang yang menjunjung tinggi keadilan langit dan bumi, dan sama sekali tidak mungkin menjadi iblis seperti itu. Aku juga tidak tahu, tapi dia memang keturunan keluarga Xiao. Lingqi tua hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan Xiaoyan hanya bisa menunggu dan melihat apa yang terjadi. Meskipun mereka adalah dewa pertarungan bintang 8 yang terlambat, kekuatan tahta suci bahkan lebih baik dan tirani daripada mereka. Dan orang-orang yang beriman adalah mereka yang memiliki sayap malaikat. Di antara lawan yang memiliki level yang sama, karena keberadaan sayap malaikat, sekali mereka bertarung, mereka pasti akan dirugikan, sehingga mereka tidak berani bertindak gegabah.
Lagi pula, mereka mewakili seluruh ras. Tahta suci, dengan sikap tegas tahta suci, saya khawatir mereka juga akan terpengaruh. Namun, jika tahta suci benar-benar ambisius dan mencoba untuk melenyapkan semua orang di sini, saya yakin mereka tidak akan ragu untuk melepaskan pandangan sektarian mereka dan bergabung untuk melawan musuh. Patriark, apa yang kamu lakukan sekarang? Yao Xuanyi, Yao Yun, dan pejabat tinggi lainnya mengepung Yao Wanyuan, dan segera bergumam. Karena Xiao Yan adalah keturunan dari klan Xiao, kali ini, tidak peduli apa, kita tidak bisa membiarkan dia jatuh. Bersiaplah, saatnya untuk menyelesaikan kebencian lama dan baru selama bertahun-tahun. Setelah Yao Wanwan selesai berbicara, kegilaan di tubuhnya juga mulai menggeliat. Klan Yao dan klan Xiao memiliki hubungan dekat. Bahkan jika klan Xiao menghilang selama bertahun-tahun tanpa alasan apapun, sulit untuk menghapus hubungan antara keduanya. Selain tindakan berlebihan tahta suci terhadap klan Yao, Yao Wan memiliki hasil akhir. Putuskan. Patriark, apa maksudmu? Tubuh Yao Yun terkejut dan bertanya dengan curiga. Sampai sekarang, hanya ada hal itu. Dan tahta suci mungkin bukan hanya untuk Xiao Yan kali ini, saya selalu merasa bahwa mereka memiliki tujuan lain. Bagaimanapun, kekuatan dua orang percaya dan kelompok yang berkuasa sudah cukup untuk menghadapi reinkarnasi, dan pertarungan bintang 7 belaka. Immortal selesai. Bahkan ada kekuatan yang agak aneh di luar langit. Begitu kata-kata itu jatuh, semua orang di klan Yao mulai bertindak. Pertimbangan. Sudah waktunya untuk menunjukkan kesetiaanmu kepada Dewa Malaikat. Tunjukkan semua keahlianmu, sama sekali tidak bisa membiarkan iblis ini datang ke sini sepenuhnya. Bunuh dia dengan cara apapun. Liu Hao meraung keras saat dia melihat Xiao Yan akhirnya mengungkapkan warna aslinya. Saat lusinan pembudidaya dari kelompok adjudikasi menggeliat, ada suara yang mengguncang dunia dari awan gelap di langit. Boom! Awan hitam itu pecah dalam sekejap, dan bayangan jahat yang dibungkus dengan pakaian jahat energi hijau tua berdiri di langit. Pupil hijau tua itu mencerminkan seluruh dunia, tetapi gambar di pupilnya, semuanya mati sunyi, cukup suram. Melihat ke atas, semua orang bisa merasakan niat kematian yang sangat ganas yang berasal dari iblis Xiao Yan, dan bahkan energi hijau gelap pada sosok jahat itu menggeliat dan terbakar seperti nyala api, mengungkapkan perasaan yang menghancurkan bumi, bahkan kekosongan dikejutkan oleh retakan. Apakah ini iblis? Pertimbangan, himpunan, arai pentakel, cahaya suci. Lusinan pembudidaya panel adjudikasi memancarkan gelombang kebencian yang ekstrim di mata mereka, dan kemudian mereka berbicara bersamaan, dan tubuh mereka bergerak dengan tertib. Semua orang bersama-sama membentuk susunan pentagram misterius, dan pentagram muncul di tubuh, menunjukkan kesucian tanpa akhir. Xiao Yan diabaikan oleh aura suci dari formasi bintang pentagram, dan dibakar oleh api suci putih, tetapi dari awal hingga akhir, dia tidak bergerak selangkah pun, memungkinkan pembangkit tenaga listrik dari kelompok adjudikasi untuk menyerang. Pada saat ini, menatap Dudu, tubuh iblis Xiao Yan sudah setinggi puluhan meter, tetapi semua orang sangat bingung, dia jelas seseorang, tetapi tubuhnya ditutupi dengan lapisan pakaian jahat hijau tua yang terdiri dari energi iblis. Di atasnya, energi menggeliat seperti pasir tipis. Setelah istirahat, energi cahaya semua orang dalam kelompok adjudikasi berkumpul menjadi titik cahaya pentagram yang mempesona, yang jatuh langsung ke Xiao Yan, tetapi tidak menimbulkan gelombang apapun. Pakaian jahat iblis tidak lengkap, sepertinya pakaian setengah jadi, setipis kerudung, tetapi setiap gerakan menggeliat mengungkapkan gelombang roh jahat yang menakjubkan. Melihat momentum agung seperti gunung dan sungai di tubuh iblis Xiao Yan, bagaimana mungkin para pembangkit tenaga listrik yang hadir berpikir bahwa kekuatan yang terkandung dalam iblis ini sangat kuat? Apakah ini benar-benar kekuatan yang bisa dikendalikan manusia? Mencicit, pakaian iblis-iblis bergoyang tertiup angin, dan kekuatan ilahi yang mempesona pada bintang berujung 5 itu seperti sebutir pasir, disapu dengan lembut oleh Xiao Yan. Pentagram yang mempesona disapu oleh Xiao Yan, dan segera jatuh ke bawah, dengan mudah berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang di udara. Dalam sekejap mata, semua anggota tim adjudikasi jatuh dari udara, meludahkan darah, dan mata mereka bahkan lebih acuh tak acuh. Dengan panel juri 7 Star Fighting Immortals dan 8 Star Fighting Immortals mereka bersama-sama ditampilkan,
Formasi bintang pentagram yang suci dan tidak dapat diganggu-gugat, menggunakan cahaya para dewa untuk memurnikan iblis, sebenarnya gagal menahan satu gerakan pun, dan dikalahkan oleh Xiao Yan. Ho ho ho, Xiao Yan tersenyum menawan, tidak berniat melepaskan juri. Di atas tubuh, pakaian jahat iblis menggeliat, dan cairan hijau gelap yang tak terhitung jumlahnya membentuk gelombang gelap, yang tiba-tiba beriak, dan segera bergegas menuju beberapa penjaga yang jatuh, mencoba menangkap mereka semua. Orang ini gila, pertahankan dengan baik. Beberapa pemimpin juri tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, kekuatan Xiao Yan terlalu misterius, membuat mereka sulit untuk dijaga. Ada sedikit sarkasme di sudut mulut Xiao Yan, tubuhnya bergetar hebat, tubuhnya yang berdiri di langit bersandar ke bawah, ambruk, dan tiba-tiba menginjakkan kakinya ke bawah. Boom! Saat Xiao Yan menginjak jari kaki iblisnya, kekosongan yang tak terhitung jumlahnya memadat, dan gelombang kematian tetap ada di hati semua orang. Melihat iblis di atas langit, bermain dengan juri yang sangat tirani di telapak tangannya, dan seorang lelaki kuat di bawah, wajahnya menjadi aneh, dan kelesuan dan keraguan muncul. Monster macam apa Xiao Yan ini? Kali ini, apakah tahta suci akan menghakimi iblis atau iblis akan membunuh tahta suci? Tampaknya hasil pertempuran menjadi kabur. Di langit, susunan pentagram hancur berkeping-keping, dulunya begitu megah, sakral, dan megah. Namun, itu benar-benar hancur oleh pukulan acak iblis Xiao Yan. Perasaan itu seolah-olah semua orang dalam kelompok adjudikasi telah mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk membangun arai dewa surgawi, tetapi itu benar-benar dihancurkan oleh Xiao Yan. Dengan sentuhan putus asa, keruntuhan muncul di mata banyak pembudidaya dari kelompok adjudikasi. Sedini ketika Xiao Yan memecahkan pentagram, mereka dikalahkan. Kekalahan itu begitu menyeluruh. Bahkan melihat kecemerlangan iblis yang tak ada habisnya di tubuh Xiao Yan, mereka sebenarnya mempertanyakan kekuatan ilahi malaikat, dan semuanya menjadi kabur. Xiao Yan, Liu Hao, yang telah memenangkan lotre, tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung ketika dia melihat juri kalah begitu cepat. Meskipun dia sudah lama menduga bahwa kekuatan iblis itu luar biasa, dia tidak pernah membayangkan bahwa iblis Xiao Yan benar-benar akan begitu kejam. Juri terdiri dari para elit di tahta suci. Setelah bergabung, itu sudah cukup untuk melawan pembangkit tenaga listrik reinkarnasi. Bagaimana bisa begitu rentan? 3. Kita di sini. Pada saat ini, Ling Qitua, Yao Wan dan beberapa orang melangkah keluar dalam satu langkah, mencegat 3 orang yang mencoba menembak. Hill, kamu pergi. Suara Sansekerta muncul di tubuh Austin, dan semua orang tiba-tiba dicegat, dan kemudian Liu Hao dan Liu Hao berdiri diam. Orang ini sangat kuat, dan kekuatan di tubuhnya adalah pertama kalinya aku melihatnya. Setelah Hill selesai berbicara, tubuhnya melompat dan meledak menjadi busur cahaya. Hill tampak seperti lonceng kuno, seorang pria parubaya, ditambah kekuatan dari almarhum Eight Star Fighting Immortal dan posisi orang percaya, mengungkapkan fluktuasi yang sangat mengerikan di seluruh tubuhnya. Wosh! Di sisi lain, Xiao Yan tidak akan membiarkan para pembudidaya dari kelompok adjudikasi ini pergi. Xiao Yan menginjak kakinya, dan rongga yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba hancur, dan beberapa pembudidaya yang lemah berbusa di mulut dan jatuh ke keadaan hampir mati. Saat berikutnya, tubuh Xiao Yan menghilang, dan ketika Du muncul, dia sudah berada di depan beberapa pemimpin juri. Dalam kehidupanmu selanjutnya, jangan menjadi anjing tahta suci. Menjijikkan. Selama pidato, gelombang cairan jahat berwarna hijau tua beriak, dan di tengahnya, bayangan ajaib yang terbungkus energi hijau tua meledak, keluar. Kekuatan jahat berkumpul menjadi kepalan tangan, napas menakutkan dan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan gelombang kematian, disertai dengan tinju jahat yang cukup untuk meledakkan dunia, jatuh di dada para pemimpin biksu ini satu demi satu. Bang bang bang, energi hijau gelap mengalir seperti darah, dan membakar hebat seperti nyala api. Energi yang tak terhitung menyebar, membuat seluruh langit seperti hutan neraka. Iblis, jangan buat masalah. Dalam sekejap, melihat pasukan korps penghakiman yang runtuh, sosok Hill perlahan turun, menatap semua makhluk seperti penyelamat. Mati. Xiao Yan tidak repot-repot berbicara dengan Hill, dengan kekuatan iblis hijau tua yang tak ada habisnya di tinjunya, menyembur keluar seperti pegas yang siap digunakan. Pertahanan, pertahanan.
Para pembudidaya yang merupakan pemimpin kelompok adjudikasi merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dan mencoba bertahan dengan kekuatan suci cahaya, tetapi tidak bisakah kekuatan iblis mampu melawan dengan kekuatan lemah mereka? Mereka menyilangkan tangan mereka untuk membentuk salib di dada, dan riak cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul. Namun, setelah serangan tinju Xiao Yan, seluruh dada benar-benar tertusuk, dan tubuh berkedip. Dada dan tubuh sangat tidak konsisten, ratusan meter. Dadanya meledak tiba-tiba, hancur secara langsung, hatinya hancur, dan seluruh tubuhnya meledak kembali ratusan meter seperti kilat, sedingin es dan kaku. Serangan ini sangat kuat dan sangat menakutkan. Lusinan anggota juri, tidak satu pun dari mereka yang selamat. Peti hancur, tubuh dan roh dihancurkan, dan tubuh ditembak mundur ratusan meter oleh kekuatan jahat iblis, tampaknya mati. Orang ini, terlalu menakutkan. Semua anggota kelompok penghakiman tahta suci semuanya dihancurkan dengan satu pukulan. Melihat niat membunuh tanpa ampun Xiao Yan, pembangkit tenaga listrik di bawah akhirnya menyadari apa artinya membunuh tanpa mengedipkan mata. Orang di depannya ini masih apoteker nomor 1 di daratan. Kekuatan bertarung dan keberanian seperti ini jelas merupakan iblis yang hidup. Juri, dimusnahkan. Xiao Yan, tidak apa-apa. Melihat tindakan Xiao Yan seperti ini, ada sedikit gejolak emosi di mata Hill yang tenang. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan tiba-tiba membengkak puluhan kali dibandingkan dengan penampilan asli manusia, giginya menjadi terdistorsi, dan taringnya ganas seperti binatang, bibirnya menjadi kering dan ungu, mengungkapkan sihir yang tak ada habisnya. Di wajah, ada beberapa garis hijau gelap yang sangat jahat, berkedip-kedip seperti sumber kekuatan. Kekuatan semacam ini adalah pola iblis. Garis-garis indah yang diukir oleh kekuatan iblis mengandung kejahatan yang tak ada habisnya. Tatapan yang terkadang gila dan terkadang sarkastik di pupil matanya menunjukkan bahwa dia berbeda dari manusia. Independen dan mandiri, bunuh dengan tegas. Dia adalah iblis, spesies baru di atas segalanya, kekuatan baru. Xiao Yan bersandar di sepanjang tubuh para biarawan ini yang telah sepenuhnya diserang oleh kekuatan iblisnya sendiri. Tubuh itu masih ditutupi dengan pakaian iblis, dan kekuatan iblis tidak akan hilang untuk waktu yang lama. Melihat tubuh yang dingin dan kaku di bawah kakinya, senyum panik muncul di sudut mulutnya, dan kemudian dia melihat Hill orang percaya kedua, yang berlari dari kejauhan, dengan tatapan menghina. Tampaknya sengaja provokatif. Yang disebut tahta suci tampaknya tidak sehebat yang dikabarkan. Pertama adalah malaikat parade, lalu juri, siapa yang berikutnya? Setan Xiao Yan menjilat bibir ungu keringnya, terlihat sangat jahat dan menawan, seolah-olah tindakan acaknya akan menyebabkan kegemparan. Kekuatan semacam ini seharusnya tidak muncul. Jadi kali ini, aku akan menilaimu di sini. Melihat penampilan Xiao Yan, mata Hill cerah, dan ada aura ilahi di matanya. Sayap malaikat, dengan dengusan dingin, bersama dengan suara Sansekerta bernada tinggi, energi putih susu turun dari langit, membungkus Hill. Pada saat yang sama, kekuatan iblis di seluruh dunia perlahan-lahan ditekan. Malaikat lagi, melihat ke belakang Hill, sepasang sayap energi putih murni menggeliat sedikit dan menyatu. Ekspresi iblis Xiao Yan tiba-tiba menjadi mengerikan, dan gelombang kemarahan yang tidak bisa lagi ditekan tersapu. Malaikat dan iblis adalah musuh. Bahkan jika Xiao Yan sudah mengendalikan kekuatan iblis, setelah Hill menggunakan sayap malaikat, kekuatan iblis di tubuh Xiao Yan sebenarnya memiliki momentum di luar kendali. Mencicit, mata Xiao Yan tajam, dan dia tiba-tiba berjalan di atas tubuh sedingin es itu. Sayap malaikat, malaikat, rahmat suci, bantu aku membunuh iblis. Sayap malaikat belum terbentuk, tetapi tubuh Hill penuh dengan cahaya ilahi, dan energi putih susu seperti cincin energi, dan tiba-tiba meledak ke arah Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan jelas menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Segera, kekuatan jahat hijau tua di matanya mereda, digantikan oleh niat membunuh merah. Retak. Dengan suara, Xiao Yan mengangkat tangannya, cincin energi putih susu itu langsung putus, dan wajahnya terpelintir saat dia melihat ke arah Hill. Sayap malaikat, tambahkan tubuhmu. Setelah sekitar 1 menit menyentuh, sayap malaikat terbentuk, dan kekuatan Hill langsung menembus tahap saat ini dari makhluk abadi bintang 8, dan melonjak langsung ke penyempurnaan peri pertempuran bintang 8. Bahkan orang kuat yang telah benar-benar melangkah ke reinkarnasi dapat dibunuh lagi. Malaikat bersayap 2 belaka, sungguh bentuknya. Xiao Yan mendengus dingin,
dan segera mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, matanya tertuju pada bukit perkasa di atas langit. Setelah istirahat, mata iblis Xiaoyan perlahan memperhatikan bahwa sayap malaikat di belakang Hill, meskipun hanya ada 1 atau 2 pasang, bukanlah putih susu yang pernah dia lihat sebelumnya, dan bahkan penindasan yang mereka bawa belum pernah terjadi sebelumnya. Ini, ungu, sepasang malaikat bersayap 2, tetapi di atas sayap mereka, ada 1 putih dan 1 ungu. Bulu malaikat putih menekan diri mereka sendiri seperti biasa, tetapi sayap malaikat ungu mengandung kekuatan yang berbeda. Sayap malaikat ungu, sayap malaikat ungu. Kekuatan iblis yang berada di luar kendali dalam tubuh benar-benar menjadi sunyi pada saat ini. Iblis Xiaoyan mengendalikan tubuh, dan dia melihat ke arah bukit di depannya dan di belakangnya. Dia terkejut sayap malaikat aneh. Sayap malaikat ungu jauh lebih kuat daripada sayap malaikat putih yang ditemui Xiaoyan sebelumnya. Bahkan Xiaoyan selalu merasa bahwa bukit, diberkati dengan sayap malaikat ungu, sangat berbahaya. 1 putih dan 1 ungu, kekuatannya jauh lebih kuat daripada malaikat parade asli atau bahkan sayap malaikat di Liu Hao. Iblis, biarkan Hill, orang percaya kedua di tahta suci, membawamu ke pengadilan. Kesucian tahta suci tidak bisa dilanggar, juga tidak bisa dihujat. Hill meraung pada Xiaoyan dengan sikap merendahkan. Leng Ong. Dalam sekejap, sayap malaikat di belakang Hill, 1 putih dan 1 ungu, perlahan-lahan bergerak. Pada saat yang sama, di seluruh dunia kedokteran, energi surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada saat yang sama, dan pemandangan itu seperti akhir dunia. Pemandangan itu tercermin dalam pandangan semua orang. Bumi bergetar, suara Sansekerta suci muncul tanpa henti, dan bahkan dengan tampilan sayap malaikat, seluruh dunia sangat damai dan sakral. Berpura-pura menjadi hantu, setan Xiaoyan mendengus dingin, tetapi menemukan bahwa kekosongan di samping bukit bergetar, dan bintik-bintik putih aneh muncul. Tiba-tiba, pusaran putih susu muncul di depan dadanya tanpa peringatan, dengan jejak samar difusi. Sayap malaikat putih dan sayap malaikat ungu menarik energi surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, yang perlahan-lahan disuntikkan ke pusaran putih susu di depan mereka. Jenis kekuatan yang terkandung dalam pusaran putih susu, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, membunuh para dewa. Sekarang setelah kekuatan iblis diberkati, api-api suci telah ditekan kembali ke lautan pertempuran Qi di dalam tubuh, dan api suci tidak bisa lagi digunakan. Tubuh Xiaoyan perlahan terangkat ke dalam udara, kekuatan iblis di sekitarnya, dan pakaian iblis bahkan lebih gila. Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menganalisisnya. Sekarang Liu Hao dan orang percaya pertama belum bergerak, secara alami tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menggunakan semua kekuatan iblis. Namun, kekuatan api suci dan iblis saling membenci, dan tidak mungkin menggunakan kekuatan api suci. Sekarang kekuatan yang dibuat Hill membuat Xiaoyan menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah atribut kayu. Tepat ketika Xiaoyan bingung, inti ember hijau tiba-tiba muncul di lautan Qi pertempuran di tubuhnya. Sudah diputuskan untuk menjadi kamu. Xiaoyan tiba-tiba tersenyum, kekuatan iblis dan atribut kayu digabungkan, dan atribut kayu, yang penuh dengan vitalitas yang tak terhitung jumlahnya, dikalikan menjadi semburan kayu ajaib, yang sangat jahat. Dengan nutrisi dan berkah dari kekuatan ini, niat bertarung di hati Xiaoyan berpacu, tanpa ragu-ragu, bangga dengan napasnya, dan bertarung berdarah sampai akhir. Pusaran putih susu menjadi semakin intens, dan kemegahan ilahi tertinggi mencerminkan dunia, seolah-olah celah tiba-tiba muncul di langit seluruh dunia kedokteran. Melihat ke bawah dari pusaran putih susu, itu seperti hiruk-pikuk cerah yang melandai. Aura semacam itu adalah kehendak suci agung yang ingin dihancurkan oleh langit dan bumi. Tiba-tiba, di bawah lambaian sayap malaikat Hill, pusaran putih susu tiba-tiba mulai bergetar, dan pelangi sutra suci yang terdiri dari kekuatan cahaya putih susu jatuh dari dalam. Xiaoyan, hati-hati, sayap malaikat ungu adalah tingkat kekuatan tertinggi di tahta suci. Kekuatan semacam ini dikenal sebagai kekuatan untuk membunuh dewa. Pada saat ini, Ling Qi meraung, mencoba mengingatkan Xiaoyan. Malaikat tahta suci, sayap malaikat didasarkan pada penghargaan atau pelatihan kerajaan malaikat. 1 hingga 10 sayap, sayap malaikat putih, dan kemudian ke sayap malaikat ungu. Angel Purple Wing adalah keberadaan paling tirani dan paling mulia di antara para malaikat. Malaikat dengan sayap malaikat putih jelas bukan lawan malaikat dengan sayap malaikat ungu.
Apakah itu identitas atau kekuatan, mereka akan benar-benar hancur. Dan sayap malaikat ungu harus memiliki sayap malaikat putih, melampaui kebaikan semua makhluk, dan mengumpulkan kekuatan iman yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka dapat dibudidayakan dan berkembang. Bahkan dikabarkan di dunia Dakian bahwa mantan penguasa kerajaan malaikat telah mengubah makhluk yang tak terhitung jumlahnya di Dakian, dan telah mencapai malaikat bersayap 10 dengan sayap ungu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuhan itu perkasa, tak tertandingi. Boom! Pusaran putih susu muncul dari pelangi sutra suci, seperti rantai belenggu, memenjarakan dan menyelubungi Xiaoyan, merampas kekuatan iblis jahat Xiaoyan yang memurnikan. Beberapa orang tidak dapat melihat ke atas, tetapi mereka hanya merasa bahwa cahaya suci putih pekat bersinar di dunia, menyebabkan kulit kepala meledak terbuka, dan gambar mengerikan mengenai mata mereka. Ada perasaan kejang-kejang yang menembus ribuan pedang, hati, dan ribuan hati dan jiwa dimakan. Ho ho ho, sepertinya rasa sakit yang dibakar oleh kekuatan semacam ini tak tertahankan, dan pakaian iblis-iblis itu benar-benar mengeluarkan raungan yang menakutkan. Kayu jahat bayangan ajaib, kekuatan jahat yang mengerikan, ayo berlari. Xiaoyan merasakan kemarahan kekuatan iblis, dan segera melepaskan inti ember tipe kayu dari tubuh, dengan aura pembunuh. Dong, dong, dong. Dalam sekejap, mengikuti aksi Xiaoyan, bayangan hitam jatuh dari tubuh Xiaoyan di seluruh dunia dan berhamburan menuju dunia pengobatan. Apa yang terjadi? Pada saat yang sama, Austin, Liu Hao, termasuk para tetua dari ras kuno, pupil mereka menyusut dengan kencang, seolah-olah mereka menyadari kekuatan aneh yang tiba-tiba muncul pada Xiaoyan. Karena seni abadi atribut kayu yang dikendalikan oleh orang dahulu disebut pemakaman Tianmu, sulit bagi kekuatan untuk diserang oleh kekuatan iblis untuk disebut. Penguburan jahat kayu iblis. Suara yang kuat itu turun ke bumi seperti murka para dewa. Kecemerlangan kejahatan yang tak ada habisnya, seperti akhir dari malapetaka. Dadada, suara iblis Xiaoyan jatuh, dan pohon hitam yang tak terhitung jumlahnya, tanaman merambat, jatuh dari Xiaoyan, seperti pelayan iblis, benar-benar menyerang seluruh wilayah dunia kedokteran. Pada saat ini, di dunia pengobatan, hutan hitam dan pohon jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tanaman ini juga penuh vitalitas tanpa akhir, tetapi di bawah vitalitas itu, ada kekuatan khusus. Itu kekuatan iblis. Berkat kekuatan iblis dan kekuatan atribut kayu. Pemakaman jahat kayu setan, cukup untuk menahan serangan tirani di bawah reinkarnasi. Ledakan. Dalam sekejap mata, hutan ajaib yang tak terhitung jumlahnya, seperti pelayan iblis yang setia, tiba-tiba muncul dari wilayah dunia kedokteran, dan kemudian menyatu menjadi hutan ajaib ganas yang tak terhitung jumlahnya, meledak di pusaran suci putih susu di atas langit. Bagaimanapun, kejahatan adalah kekuatan tingkat rendah. Nyanyian malaikat, reproduksi semua makhluk, suara Sansekerta bernada tinggi muncul dari mulut Hill, dan pusaran putih susu langsung meluas, dan sinar pelangi sutra yang tak terhitung jumlahnya diperkuat oleh kekuatan para malaikatnya, seperti orang-orang suci yang membela keadilan dunia, saling berhadapan. Hutan ajaib yang tak terhitung jumlahnya yang ditampilkan oleh Xiaoyan di bawah meledak. Lagu kebangsaan melawan pemakaman jahat kayu setan. Seluruh dunia, kabut asap, kayu sihir hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan nada suci yang terdiri dari potongan-potongan sinar pelangi sutra yang sangat terang, benar-benar tersentuh, dan di dunia ini, melampiaskan kekuatan dan kemarahan mereka masing-masing. Dua yang masih siap untuk pergi sedetik yang lalu, saat berikutnya adalah serangan seperti itu, seluruh dunia kedokteran bergoyang, dan suara suci yang agung dan konfrontasi kayu jahat iblis seperti pertarungan nyata antara dua pendeta, pikiran acak sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Gambar ini sangat mengejutkan dan luar biasa, membuat banyak orang merasa betapa tidak berartinya mereka di bawah kekuatan semacam ini. Boom boom boom. Dua serangan kuat bertabrakan di langit. Aura suci yang tak terhitung jumlahnya dan bayangan iblis meletus dalam serangan yang sangat mempesona. Kayu ajaib membentuk gelombang hitam yang sangat jahat, dan suara gemuruh terdengar, menolak aura ilahi secara tiba-tiba, dan konfrontasi putaran pertama saja, gelombang kayu ajaib terguncang keras oleh dampaknya, bahkan dalam gelombang halus, retakan luar biasa muncul satu demi satu, mencekik. Wong bas. Ada suara bersenandung di langit, dan gelombang kayu ajaib hancur dalam sekejap, tetapi tidak hancur, tetapi terbagi menjadi pohon hitam yang tak terhitung jumlahnya, berbentuk seperti api jahat yang tak terhapuskan, membakar langit dan bumi.
Kayu sihir hitam yang mengejutkan berubah menjadi api yang tak terhitung jumlahnya, dan api hitam berdesir di langit, dan catatan suci benar-benar dimusnahkan dalam sekejap. Dadada, potongan catatan putih susu terjerat oleh kayu sihir hitam, terkorosi atau terbakar bersama, dan tiba-tiba jatuh, seolah-olah jatuh ke lautan api yang tak berujung. Aura suci cahaya benar-benar terbakar hebat. Api hitam ada di mana-mana, kayu ajaib menutupi langit, seluruh langit benar-benar diserang oleh kekuatan Xiaoyan, dan ketenangan di pipi Hill berubah menjadi tampilan yang luar biasa. Mustahil. Bulu ilahi malaikat. Melihat bahwa catatan suci dan pusaran yang dia buat dengan hati-hati perlahan-lahan hancur di bawah serangan Xiaoyan, Hill tiba-tiba panik, dan sayap malaikat putih dan ungu menggeliat di belakangnya. Bulu suci yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari sayap malaikat, jumlahnya banyak dan berputar di sekitar bukit dengan kecepatan tinggi, dengan jejak samar berubah menjadi badai ganas. Dalam badai, energi putih dan ungu terjalin satu sama lain, seperti cahaya ilahi, sangat indah. Sayap ungu malaikat yang bermartabat, itu saja. Ayo hancurkan, api jahat kayu ajaib. Xiaoyan tersenyum, dan dengan gelombang, kekuatan atribut kayu yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan iblis digabungkan, membakar mereka seperti api yang mengamuk. Api jahat bukanlah api yang sebenarnya, tetapi semacam api jahat yang Xiaoyan andalkan keakrabannya dengan atribut api dan menggunakan kekuatan iblis untuk berkembang biak. Tetapi meskipun demikian, kekuatan yang terkandung dalam api jahat sudah cukup untuk membakar seluruh dunia, terbakar. Sayap malaikat itu berayun lebih cepat, dan badai bulu yang dikelilingi oleh warna putih dan ungu di depan bukit menjadi semakin intens. Badai bulu sangat indah, seperti malaikat yang menari dengan anggun, menuangkan energi suci yang tak terhitung jumlahnya ke dalamnya. Energi suci itu menakjubkan, tampaknya begitu badai malaikat datang, tempat ini akan sepenuhnya berubah menjadi tanah tandus. Iblis, mati. Akhirnya, Seng Mang berkembang, Hill meraung, badai bulu muncul, dan kemudian tangannya terbanting, dan energi suci yang tak terhitung jumlahnya miring ke bawah secara instan. Cahaya putih dan ungu adalah riak yang tiba-tiba muncul di danau suci yang damai. Tepat setelah muncul, itu memobilisasi aura suci di seluruh dunia kedokteran, yang sangat luar biasa. Itu turun dengan lembut, tetapi setiap kali turun, ruang di sepanjang jalan akan dipenuhi dengan keheningan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah semuanya hanya bisa merangkak dengan tenang di bawah kekuatan ini. Hancurkan aku. Ketika Xiaoyan ada di dalamnya, dia secara alami tahu kekuatan mengerikan dari kekuatan semacam ini, tetapi dia merentangkan telapak tangannya dengan lembut, dan api jahat kayu iblis yang tak berujung meraung, sangat menyilaukan dan menyilaukan. Dalam sekejap, keduanya menyerang dan menghubungi, energi sengit yang tak terhitung jumlahnya, riak energi meluap kemana-mana, dan seluruh dunia dihasut oleh dua kekuatan untuk bergetar hebat. Berdengung, badai bulu suci yang tampaknya tak terkalahkan perlahan dihancurkan oleh serangan Xiaoyan, dan sayap malaikat di belakang Hill tampaknya telah menghabiskan semua kekuatan mereka, perlahan mendekat dan menghilang. Di atas langit, pertempuran masih berlangsung, tetapi hasilnya hanya masalah waktu, dan banyak hal terjadi di bawah. Patriark, kamu harus berpikir dua kali. Begitu kita bergerak, aku khawatir keluhan di antara kita akan jatuh ke dalam malapetaka dan tidak dapat diselesaikan. Bagaimanapun, dua orang percaya dan putra cahaya sekarang memimpin tim secara langsung. Melihat ekspresi cemas Yao Wanwan, senior klan Yao berkata dengan ragu. Xiaoyan adalah keturunan Xiaoyan, hanya mengandalkan ini, aku ingin melindunginya secara komprehensif. Dan apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tujuan kunjungan tahta suci hanya untuk Xiaoyan? Dengan gaya tegas melakukan hal-hal tahta suci, saya khawatir kita tidak akan lolos dari nasib buruk. Xiaoyan adalah orang kuat terakhir yang berani menghadapi tahta suci. Begitu dia jatuh, aku khawatir tidak ada seorang pun di benua Doudi yang bisa bertarung melawan tahta suci. Pada saat itu, semua pasukan kita hanya bisa merangkak di bawah kaki mereka. Praktik tahta suci untuk tidak membedakan yang benar dan yang salah, saya yakin saya tidak perlu mengatakan lebih banyak, kan? Situasi seperti itu, saya yakin bukan itu yang ingin Anda lihat. Yao Wan berkata dengan tegas. Berdasarkan kinerja Xiaoyan satu demi satu, dia tahu bahwa waktunya telah tiba. Dan itu satu-satunya kesempatan. Begitu Anda melewatkannya, saya khawatir seluruh benua Douyun akan jatuh ke dalam asap hitam. Kami juga bersedia bergabung. Kita juga.
Untuk sementara waktu, ras kuno memimpin dan melompat keluar satu demi satu, setuju dengan pendekatan Yao Wan. Ledakan. Di langit, dengan hancurnya badai suci, kekuatan Hil berangsur-angsur menjadi lebih lemah, dan tampaknya serangan barusan memiliki beban berat padanya. Iblis ini, ya Tuhan. Hil dengan lemah menatap Xiao Yan, yang masih menakjubkan, dan berkata dengan lembut. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu orang busuk terus bertahan. Retakan. Dengan satu pukulan, tubuh Xiao Yan secepat hantu, dan dia menembak langsung ke bukit di atas langit. Dia melemparkan pukulan, mencoba untuk sepenuhnya memusnahkan Hil yang percaya kedua. Wah, aku tidak melihat seberapa kuat kamu, itu sepadan dengan tembakanku. Pada saat ini, Austin, yang selalu diam di kejauhan, maju selangkah. Segera, suhu di langit dan bumi turun tajam, lingkaran suci muncul, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menjadi tenang, bahkan serangan Xiao Yan langsung hancur oleh suaranya. Sangat kuat. Xiao Yan terkejut, dia hanya bisa menarik serangannya, dan segera menatap Austin dengan ekspresi serius. Orang percaya pertama tahta suci, kekuatannya telah jatuh ke ranah Tong Xuan. Pergi, hentikan Austin. Tepat ketika Xiao Yan merasakan penindasan yang hebat, suara-suara tinggi terdengar di antara kerumunan pembangkit tenaga listrik yang melonjak di bawah, dan segera pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya bergabung dan meluncurkan serangan ke Austin. Di antara orang-orang ini, hanya Yao Wanyuan dan Dewa Pertarungan Bintang 8 yang berhasil. Pada tahap akhir Dewa Pertarungan Bintang 8 dengan kurang dari 10 orang lainnya, semua orang bergabung untuk mengepung Austin, dan benar-benar dicegat olehnya dengan mudah. Kekuatan yang tersisa adalah iblis Xiao Yan dan Liu Hao. Liu Hao, orang ini diserahkan kepadamu. Kali ini, aku tidak ingin kamu bersalah lagi. Austin mengerutkan kening, dan segera bertarung dengan orang-orang kuat itu. Namun, mampu mengatasi pengepungan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang sama dengan kekuatan sempurna dari 8 dewa berjuang, nama orang percaya pertama di tahta suci memang layak. Itu di luar harapan saya. Lingkaran ilahi muncul di tubuh Liu Hao lagi, dan dia menyelamatkan Hil, yang hanya memiliki satu napas tersisa, dan segera menatap Xiao Yan dengan ekspresi panik. Liu Hao, kamu adalah putra cahaya, dan kamu memiliki posisi penting di seluruh dunia 1000 besar. Tapi beberapa kali melawanku, kali ini, dunia kedokteran adalah tempat Anda jatuh. Di tubuh Xiao Yan, kayu ajaib dan api jahat terus berlama-lama, memicu tubuhnya dengan pesona jahat yang tak tertandingi. Kalimat ini juga digunakan untukmu. Liu Hao meraung, niat bertarungnya yang menakutkan muncul. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.